Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Berjumpa lagi dengan Insan Praja. Mudah-mudahan kita semuanya yang menonton channel Insan Praja ini dan semua para sahabat dimanapun berada selalu dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita hadir kembali dan saya ditemani oleh Abah Navigator selaku navigator ataupun moderator yang setia menemani kita semuanya, tentunya memandu dalam konten Insan Praja ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk para subscriber dan serta para pemerhati dimanapun berada, yang dari dalam negeri, dari dalam Indonesia maupun dari luar negeri. Terima kasih semuanya yang telah bergabung dan juga yang telah menonton, dan kita doakan atau kami doakan mudah-mudahan kalian semuanya yang mendukung channel kami dimudahkan segala urusannya, dibukakan pintu-pintu rezekinya. Amin. Dan yang sakit semoga penyakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan, sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan kami di sini juga dalam keadaan kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan sahabatku semua selalu diberikan kesehatan jasmani rohaninya sehingga selalu bisa bersyukur untuk menjalani hidup, dan mudah-mudahan hidupnya selalu diberkahi penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam sesi tema kali ini kami akan membahas tentang prahara akhir tahun atau prahara di tahun 2025. Jadi sudah banyak dibahas sebenarnya ini di para youtuber dan ada pula juga yang mengatakan presiden yang akan mendatang itu mengatakan akan ada tadi apa, perang dunia. Ya, perang dunia ketiga. Nuklir ya. Nuklir ya itu. Nuklir. Ya, saya tidak tahu ataupun kami tidak tahu maksudnya itu apa. Dan di sini tentunya akan mengungkap tentang prahara akhir tahun. Ini kan kita sudah di penghujung tahun 2024 dan akan berganti di tahun 2025 ya. Dan sebelum-sebelumnya yang sudah kami buat tentang akhir-akhir tahun itu sudah banyak sekali. Dan di sini kita tidak meramal ataupun menakut-nakuti ataupun meramal kejadian yang akan datang, tidak, tetapi intinya nanti akan memberikan suatu atau sebuah wawasan-wawasan dari dimensi gaib mengenai prahara akhir tahun dan prahara 2025 yang akan datang. Ini ya bekal apa yang disiapkan, kan seperti itu. Iya. Akan ada kejadian apa saja, seperti itu. Jadi intinya tidak meramal ataupun tidak menakut-nakuti ya, seperti itu. Karena semuanya kejadian yang akan terjadi itu rahasia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya rahasia juga tetap rahasia, walaupun hamba atau kekasihnya yang mengetahui itu pun tidak akan membeberkannya, meskipun hamba yang dipilih ataupun kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tetap rahasia ya namanya rahasia, seperti itu. Jadi kalau ada suatu orang-orang yang tersohor itu mengatakan A, B, C, D, kalau dikatakan namanya bukan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Dan di sini kita himbau manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf. Jadi kebenaran kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intinya konten ini boleh dipercaya, boleh tidak. Nah, sebab seperti itu. Keyakinan kembali ke diri kita masing-masing. Sebab setiap manusia memiliki keyakinan, dan seperti itu. Jadi tidak bisa dipaksakan, ataupun kepahamannya tidak bisa dipaksakan sama. Jadi jangan diperdebatkan, jadilah penonton yang bijak, ini seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti selalu diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kepahaman sehingga kita bisa memahami semuanya apa yang terjadi. Ya mungkin ada tambahan, silakan. Iya. Ya kalau ini tambahan ini sedikit ya. Kalau mau nonton channel kami ya ini selalu tenang ya. Selalu kalau bisa sama zikir Allah, biar kita itu bisa memahami apa yang disampaikan. Setidaknya cerita itu kan diambil positifnya saja, misalnya seperti itu, untuk pembelajaran kita lah sebenarnya.
biar gitu kita itu menjadi melangkah yang lebih baik, lebih pasti gitu maksudnya. Iya, betul sekali. Biar nggak terjerumus dalam jurang. Nah, seperti itu. Jurang itu maknanya bukan jurang dalam tanah, bukan. Jadi jurang itu membawa kita kesengsaraan yang kita tidak senangi, namanya itu. Oke. Ya, monggo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu tentang di akhir tahun, masalah di akhir tahun ini. Selanjutnya yang paling tahu, saya persilakan hadir masuk dalam tubuh mediator yang di hadapan saya ini sekarang. Silakan hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah panjenengan yang hadir ini? Kami adalah penguasa daripada daratan yang ada di Pulau Jawa. Siapa namanya? Saya mendapati julukan Raden, tapi untuk nama asli saya tidak bisa menyebutkan, sebab nanti takutnya terjadi apa-apa di Nusantara ini. Oh, ya. Raden ini sudah Muslim apa agamanya sekarang? Saya Iya. memang sejak dulu sudah beragama Islam. Boleh saya cek kebenarannya? Silakan. Kalau memang benar apa yang panjenengan katakan adalah Raden, saya akan cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa yang dikatakan mediator yang masuk dalam tubuh mediator ini, jikalau itu memang benar, jawab. Tapi kalau jika itu bohong, keluar dari jasad mediator sekarang juga. Ya, terima kasih. Namanya saudara Raden. Ini saya minta maaf tadi mengganggu saudara ke sini. Tentunya ada sedikit yang saya pertanyakan. Kalau boleh saya bertanya, saya akan bertanya. Ya. Silakan saja apa yang ingin ditanyakan. Iya, ini kan saya itu
lihat ya di kabar-kabar ini hanya bercerita aja kan. Mudah-mudahan saudara ini bisa menjawabnya yang bisa dijawab. Memang kalau rahasia ya tidak usah dijawab, tidak apa. Kalau menurut Raden ini apa yang mungkin dikatakan orang ya, ini kan yang mengatakan itu adalah calon pemimpin ya, itu Pak Prabowo, karena di tahun 2025 itu bisa akan terjadi perang dunia ketiga. Nah, ini sedikit mungkin saudara bisa menjelaskan apa yang dimaksud kata-kata itu. Itu semua menyangkut dunia politik. Saya tidak mau membahasnya. Oh gitu. Tetapi memang dunia ini itu sedang tidak baik-baik saja. Seperti semua terombang-ambing dan bergejolak. Semakin kesini gejolak itu semakin dahsyat dan semakin besar. Ini semua mendekati, karena semua mendekati kepemimpinan pemimpin akhir zaman, maka dunia itu semua bergejolak. Oh iya ya. Mulai dari lautan, daratan, maupun di bawah tanah, semua bergejolak. Di alam manusia, di alam jin, semuanya. Tetapi tidak sampai di situ. Pemimpin akhir zaman mencoba untuk menghandlenya semua itu. Oh, alhamdulillah ya. Supaya dunia ini seimbang tatanannya. Iya ya. Ini menyangkut apa? Mungkin datangnya tahun baru mungkin yang jadi akhir tahun ini, mungkin itu mungkin perahara-perahara, mungkin apa yang kita siapkan bagi umat manusia semuanya nanti. Banyak sekali kejadian-kejadian Iya. nanti. Tetapi itu semuanya tinggal manusia yang menjalaninya. Kalau manusia berbuat salah, pasti juga akan menanggung akibat dari perbuatan itu. Entah itu terkena musibah, kecelakaan, mendatangkan bencana untuk menghampirinya. Bisa saja. Semua tinggal perilaku manusia. Dan pasti prahara itu banyak sekali oleh gejolak-gejolak yang di luar akal pemikiran kita. Dan khususnya ini untuk anak-anak muda. Iya. Gimana? Generasi muda yang ada di dunia ini semua. Banyak yang sudah dicuci otaknya oleh orang-orang barat. Oh, Sehingga semua prahara itu semuanya bertuju ke anak-anak muda itu. iya ya. Jadi bencana tadi semua bencana di bumi ini sudah dihandle sama beliau, pemimpin akhir zaman, maksudnya seperti itu. Iya, Wah, luar biasa. supaya para umat Rasulullah SAW itu selamat. Wah, ini kita semuanya umat manusia seharusnya berterima kasih, tapi berterima kasih dalam arti memperbaiki ibadah ya, karena Sebenarnya bisa beliau membiarkan itu, Ya. tetapi kasih sayangnya beliau itu
sama seperti kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Maka dari itu tidak akan membiarkan dan mencoba akan terus menyeimbangkan, memperbaiki akhlak-akhlak para manusia, para umat di seluruh bumi ini untuk tidak berbuat kezaliman. Karena kalau manusia itu terus saja berbuat kezaliman, tentu saja bencana akan semakin besar dan gejolak-gejolak itu juga akan tambah banyak, tambah besar kembali. Kalau saja manusia itu tidak segera disadarkan. Maka dari itu beliau mencoba menseimbangkan dan memperbaiki para akhlak-akhlak dengan caranya sendiri itu. Oh, luar biasa ini, secara diam-diam tapi umat manusia tidak mengetahui kalau beliau itu sudah menolong umatnya ya. Iya, tetapi di balik itu tentu saja akan membuat para kedok-kedok itu akan segera terbongkar. No, kedok apa maksudnya? Pengakuan-pengakuan. Iya, pengakuan-pengakuan yang dilakukan oleh manusia untuk menuruti hawa nafsunya itu akan segera terbongkar. Mereka-mereka yang tersohor, terjunjung oleh rakyat, terjunjung oleh para pengikutnya, itu kejelekannya, semuanya, kedok-kedok mereka itu semua akan terbongkar. Dan mulai terbongkar. Termasuk yang mengaku-ngaku pemimpin akhir zaman ya, termasuk menyangkut itu kan banyak sekali. Tentu Para saja. habaib banyak Tentu ulama. saja itu semua yang mengaku sebagai zuriyah Rasul akan mulai terbongkar. Sejatinya itu siapa? Dan mereka semua hanya orang biasa yang mengaku-ngaku untuk menuruti hawa nafsunya. Tentu saja itu juga akan memancing bencana. Maka dari itu sebelum bencana itu diturunkan, beliau pemimpin akhir zaman mencoba untuk itu dan memberantas segala kezaliman serta kemaksiatan. Tapi secara rahasia ya. Betul, tidak sembarang orang bisa mengetahuinya. Bahkan dari alam jin pun. Tidak akan tahu. Iya, alam jin hanya taat dan tunduk kepadanya. Dan taat kepada perintahnya itu. Diperintahkan untuk apa saja, terutama penguasa-penguasa dari daerah itu. Semua Jadi tunduk kepadanya. oh, alhamdulillah sekali. Jadi sebenarnya hakikatnya kita supaya umat itu sudah dipantau ya sama beliau pemimpin akhir zaman itu ya. Iya. Maksud saya itu disadarkan lah biar bencana itu tidak terlalu parah gitu. Iya. Luar biasa sekali ya, alhamdulillah. Maka dari sekarang banyak sekali gerombolan para jin-jin yang itu berbondong-bondong untuk menjadi muslim bersama beliau. Oh, Sebab jin-jin yang masih fasik itu selalu untuk mempengaruhi otak manusia untuk berbuat kezaliman, kemungkaran. Bahkan di suatu daerah-daerah yang terkenal angker ataupun sering diminta-minta itu semua berbondong-bondong untuk menjadi muslim. Tentunya tidak ada lagi bisikan-bisikan untuk manusia berbuat kezaliman. Tetapi itu hanya sebagian saja. Manusia yang tidak bisa disadarkan hanya tetap saja berbuat seperti itu, kezaliman, kemungkaran, maka mereka itu semuanya akan libas oleh bencana alam itu. Tetapi sejak beliau menghandle di dunia ini yang daerahnya menjadi rawan bencana dan sudah dicap, itu semuanya banyak yang berbondong-bondong untuk selalu melakukan kebaikan, entah itu membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin. Alhamdulillah ya. Sampai segitunya beliau pemimpin akhir zaman. Kadang kita itu tidak tahu, berarti sulit berterima kasih ya, sulit Karena beribadah. tidak tahu itu adalah wujud dari dosa-dosa yang dia miliki, sehingga dia tidak mengetahui siapa sebenarnya pemimpin akhir zaman itu. Kalau saja manusia itu mau membersihkan dirinya dari dosa dengan cara bertaubat,
tentu saja akan mengetahuinya. Karena sekarang ini banyak sekali para pendakwah, para ulama yang selalu membingungkan umat, memecah belah, saling menjatuhkan. Itu tentu saja sangat merugikan. Dan itu akan dibuka nanti, terbongkar semuanya, semua perbuatan itu ya. Iya, betul. Ini yang akan terjadi, maksudnya di dalam pandangan gaib seperti itu, saudara ya. Iya, bekal kita supaya selamat adalah selalu memperbaiki diri terus menerus, karena manusia tak luput dari dosa. Itu harus selalu membersihkan dirinya dari dosa dengan cara bertaubat tadi, dan terus melakukan kebaikan dengan yang dipunyanya itu. Kalau orang itu mempunyai harta banyak, jangan ditimbun. Kalau menimbun harta itu bisa jadi celaka. Silahkan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Iya. Itu bisa mengurangi bencana ya. Iya. Luar biasa saudara ini. Tanpa kita sadari, kita sudah dipantau dan dibimbing sama beliau, pemimpin akhir zaman. Hanya kitanya belum mengetahui siapa beliau, kan itu ya. Iya. Perhatiannya begitu, kasih sayangnya, memarisi baginda Rasulullah kan, akhlaknya sama seperti kalau begitu, luar biasa sekali. Jadi kita kalau berbuat ini terus nggak bisa mengendalikan, berarti ya harus dipertanyakan dalam diri kita ada apanya gitu, saudara. Iya. Mungkin ada yang disampaikan lagi. Tidak. Itu semua sudah cukup. Sudah cukup ya. Tinggal orangnya nanti kalau bisa memahami, ya berarti bagian mereka untuk berubah. Iya. Terima kasih saudara, ya saudara bisa kembali. Baik. Dan saya sekali lagi minta maaf tadi karena kedatangan saudara dengan cara tidak disengaja gitu maksudnya. Iya. Terima kasih, boleh kembali ke tempatnya saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Begitulah sahabat Ihsan Praja, mungkin yang bisa memahami apa arti tadi, kita akan terbuka, hatinya terbuka, dan hidayah itu datang dari Allah ya. Kita tanpa kita sadari, kita itu sudah dibimbing, sudah dipantau, sudah dibantu lah, mungkin minimal doa-doanya beliau pemimpin akhir zaman tadi. Cuman kitanya belum mengetahui apa yang dimaksud itu. Silakan. Ya, terima kasih saudaraku. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kepahaman dan selalu dibimbing, dan kita semuanya bisa dipertemukan oleh pemimpin akhir zaman. Amin. Cukup sekian, dan kita juga mohon maaf apabila ada kesalahan kita dalam konten ini dan juga dalam kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan atau saudara semuanya. Dan mungkin dalam segi penampilan, segi video, suara, gambar dan lain-lain kurang berkenan juga, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita akhiri sampai ketemu di sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.